Ganja, tepatnya adalah CBD ini bisa untuk membantu penyakit COVID-19 nih. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Apa, Musri, Profesor Musri, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Masih sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah sehat, Profesor. Prof, Iya. langsung aja nih, Prof. Ini berita Profesor lagi heboh di mana-mana yang mengatakan. Suaranya agak sedikit kurang jelas nih. Oke. Apa saya pakai ini headset? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Boleh ya? Siap. Oke, jelas. Jadi. Ya, Prof. Itu baru. Jelas, Prof. Iya. Oke. Jelas. Baik, Prof. Ini berita Profesor lagi heboh di mana-mana karena mengatakan bahwa penggunaan ganja, tepatnya adalah CBD ini bisa untuk membantu penyakit COVID-19 nih. Iya, ini sebenarnya berdasarkan dari hasil kajian orang. Saya tidak melakukan ini karena kita di sini belum mendapat lisensi untuk melakukan itu. Ya, betul. Hanya saja bahwa kasus-kasus yang melibatkan, bisa jelas didengar? Jelas, Profesor. Ya, kasus-kasus yang melibatkan virus itu pernah dicoba oleh sejumlah para ahli dan menunjukkan hasil positif. Oke. Di mana mereka menggunakan CBD di dalam menanggulangi misalnya penyakit paru-paru, penyakit asma, penyakit hepatitis, kemudian kepada tekanan oksidatif. Nah, kondisi-kondisi itu berdasarkan informasi yang muncul saat ini terhadap corona, itu memiliki aspek dan gejala yang hampir mirip. Oke, Profesor. Nah, ya, berdasarkan asumsi tersebut, saya memiliki prediksi bahwa dia berpotensi. Nah, memang belum ada eksperimen untuk itu. Saya mengakui itu, belum ada. Untuk inilah saya menyampaikan ide, mungkin ini merupakan salah satu solusi untuk menangani kasus ini. Oke, Profesor. Tapi kan akan ada pertanyaan lagi, kenapa negara-negara maju, contohnya Amerika, yang setahu saya Amerika itu bahkan cairan CBD aja dijual di mall-mall, setahu saya. Karena saya pernah ke Las Vegas, ada CBD di mall, ya kan, Prof? Kenapa negara-negara besar itu tidak melakukan riset? Kalau misalnya memang Profesor mengatakan bahwa itu ada gunanya, harusnya mereka melakukan riset dulu dong, Prof? Ya, itu karena protokol untuk mengembangbiakkan virus ini masih belum dikembangkan. Karena itu akan menyebabkan seandainya merebak seperti sekarang ini itu menjadi masalah. Dia untuk menguji dia di laboratorium, maka harus ada protokol yang ketat untuk itu. Nah, kenapa? Ya, maksud saya kenapa negara-negara besar tidak melakukan itu? Itu kalau menurut sejumlah informasi yang diperoleh, bahwa kondisi yang menyebabkan itu belum dilakukan saat ini pada regulasi itu tadi. Karena regulasi? Ya, regulasi untuk tidak memanfaatkan itu sebelum itu dinyatakan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu. Ya, tapi bukankah misalnya di sini FDA misalnya seperti itu, dan mereka itu belum memberi lisensi untuk itu. Oke, baik. Tapi bukankah misalnya di negara-negara besar yang sudah bisa jual bebas ya, kalau kita tahu kayak di Vegas, di kalau nggak salah California juga kalau nggak salah. Bukankah mereka harusnya lebih berpotensi untuk melakukan riset ini dibandingkan Indonesia? Benar.
mereka lebih berpotensi. Tetapi yang dipublikasinya itu tidak boleh sembarangan. Mereka tidak berani juga. Kalau menyalahi peraturan tersebut, mereka akan dikenakan sanksi. Oke, artinya bisa saja bahwa saat ini mereka juga sudah mencoba riset tapi diam-diam gitu, Prof. Iya. Oke. Nah, ini kita bicaranya adalah CBD-nya ya, Dok ya, karena banyak salah paham Iya, kalau CBD-nya. bukan ngeganja ya, bukan nyimeng nih ya, Dok. Bukan. Bukan THC-nya. Jadi tidak dihisap. Tidak dihisap ya, tapi cairan CBD-nya. Tidak dihisap. Iya, itu biasanya melalui oral. Melalui oral. Oke. Nah, kalau ini kan sebenarnya dalam masalah pandemi seperti ini, siapapun akan mencoba apapun. Bahkan ada paranormal yang katanya bisa nyembuhin, orang-orang percaya gitu ya, Prof ya. Saya sepakat. Nah, sebenarnya kan dalam keadaan ini apapun harus dicoba sebenarnya. Apapun harus dicoba. Masalah berhasil apa tidak itu masalah nanti. Ya, inilah kita mau, kalau memungkinkan, berilah kesempatan untuk kita melakukan eksperimen tentang itu. Oke. Dan Profesor udah keluar di berita-berita sebenarnya. Itu dia kenapa sangat menarik. Ya. Dan ketika sudah keluar di berita-berita ini, apakah pemerintah terus ada sedikit terbuka untuk kita boleh coba atau tidak? Karena kalau tidak, mereka pasti alasannya negara-negara besar yang udah membolehkan harusnya mereka coba dong kalau boleh, begitu kan? Ya, sejauh ini hanya institusi LSM yang mendorong, tetapi saya tetap berprinsip pemerintah yang menjadi leadingnya. Seandainya pemerintah meminta bantuan kami, bantuan saya, insya Allah saya bersedia untuk bisa kita memanfaatkan material yang ada di negara kita ini untuk bisa menangani kasus ini. Oke, menurut Profesor sendiri, karena perdebatan antara ganja dengan kita kan menganggapnya kalau di pemerintah ini kan, saya sempat ngobrol juga dengan LGR, Lingkar Ganja Nusantara. Ini kan heboh sekali bahwa ganja dianggap sebagai peringkat 1 paling bahaya, sedangkan katanya tidak ada kasus kematian. Jadi ini kan memang kontradiksi sekali dan ributnya dari dulu nih, Prof ya. Tapi saya nggak mau bahas itu karena saya pernah bahas itu juga di podcast saya. Yang saya mau bahas adalah apakah dengan hal seperti ini dan saat ini ada kemungkinan pemerintah bisa memberikan izin dengan semua kesulitan yang pernah kita tahu bahwa ini dari dulu nggak bisa gitu loh, Prof. Iya. Berdasarkan kepentingan, berdasarkan kebutuhan, itu semuanya dapat berubah. Bila kepentingan itu dianggap bahwa ini merupakan salah satu alternatif untuk menyembuhkan, saya pikir pemerintah juga akan membuka hati untuk itu. Oke, saya sempat nonton di ILC ketika BNN berdebat dengan LGN. Itu BNN sempat mengatakan kalau memang riset tujuannya benar dan bagus dan sebagainya, tidak ada masalah selama ini riset dan itu akan disediakan. Itu katanya, Prof. Itu katanya ya. Nah, Profesor melihat itu gimana? Apakah bisa nih, Prof? Maksudnya gini, Profesor sendiri yakin tidak? Kalau saya kok tidak yakin bahwa ini akan dibantu. Tahun 2015 dahulu, saya pernah mengajukan dengan institusi LJN itu proposal ke Menteri Kesehatan untuk menangani diabetes dengan CBD. Dan secara prinsip Menteri Kesehatan memberi izin untuk itu. Namun terkendala dengan masalah pengadaan bahan bakunya. Dari segi itu, berdasarkan sejumlah literatur yang ada, dari aspek pemahaman saya, bahwa dia memiliki prospek yang mencerahkan untuk menangani kasus corona ini. Oke, artinya akan ada kesempatan. Bisa nih, Dok? Bisa, Profesor? Bisa? Bisa. Apakah Profesor udah bicara dengan pihak Menkes saat ini? Itu ada teman saya dari LJN, dari Ibu ada di Jakarta, mereka sedang melakukan pendekatan dengan instansi terkait.
Oke, dan sampai sekarang gimana kabarnya, Prof? Positif kah? Iya, nggak kedengaran. Apakah sekarang kabarnya positif, mereka udah mulai terbuka atau didiamkan saja? Belum dapat. Saya belum dapat informasi lebih lanjut dari mereka. Belum dapat informasi lebih lanjut dari mereka. Oke, kalau begitu artinya Profesor juga mengatakan bahwa CBD sebenarnya bisa untuk SARS. Iya, ya dalam kasus seperti itu, SARS, MERS juga memiliki kesamaan mekanisme. Oke, jadi memungkinkan ya, Prof. Berdasarkan kesamaan mekanisme tersebut dan obat-obat yang digunakan juga menunjukkan kesamaan sikap, maka saya berprinsip kalau demikian dia memiliki kesesuaian aspek-aspek yang didukung untuk penggunaan CBD itu. Oke, dan kalau riset ini diberikan, bagaimana ini dilakukan, Prof? Di tempat tertutup yang diawasi, karena kan biasanya seperti itu yang ditakutkan adalah penyalahgunaan, kan? Iya, kalau saya mengusulkan kita mengekstraknya di suatu tempat, misalnya boleh di Kemenkes di Tawamangun. Kemudian setelah diekstrak, itu diberi kepada pemerintah, pemerintah memberi kepada sejumlah dokter untuk menguji coba. Oke. Jadi itu proposal Profesor ya? Iya. Oke. Dan saya sempat dengar juga dari LGN bahwa sebenarnya banyak dokter-dokter ini yang setuju bahwa ganja itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, katanya. Benar. Itu dari sejumlah literatur juga. Oke, dari sejumlah literatur juga. Ya. Nah, di sini kan karena itu sudah diuji coba di tempat-tempat tertentu. Nah, mereka menyampaikan informasi itu. Dengan demikian kita mengumpulkan. Berdasarkan itulah dikeluarkan pernyataan. Oke, kan Profesor juga tahu kalau dari LGN pernah mengatakan bahwa ya ini ada konspirasi lah dari zaman dulu lah sebagainya. Akhirnya makanya kemampuan-kemampuan yang ada di daun ganja itu tidak bisa digunakan untuk manusia karena satu atau lain hal tersebut ya, Profesor ya. Nah, kayaknya kalau seperti ini keadaannya di mana pandemi ada di dunia, tadi saya mengatakan bahwa semua bisa dicoba dan semua harusnya dicoba. Kenapa tidak dicoba gitu? Nah, perjuangan Profesor sendiri sampai sekarang ini karena saya rasa cuman Anda doang yang sekarang berani ngomong ini, Prof. Iya, saya sudah menyampaikan ini sejak 5 tahun yang lalu melalui seminar-seminar, melalui advokasi pada sejumlah institusi LSM. Nah, ada kalanya itu kami pernah juga ke kantor staf presiden untuk menyampaikan tersebut. Kemudian kami juga pernah menyampaikannya ke sejumlah para ahli kesehatan, terutama ahli psikiatri. Itu nampaknya memperoleh antusiasme yang bagus dengan mereka. Hanya saja karena terbentur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu semuanya tidak mau menyampaikan atau memang hal itu dianggap kita cari alternatif lain saja karena ini ada bermasalah dengan aspek legalitas tadi. Oke, artinya selalu terbentur di hal tersebut. Artinya selalu terbentur kan, Prof? Iya. Memang kalau kita kupas lebih dalam, memang ada yang disebut sentuhan kepentingan seperti itu. Tapi saya hindarkan saja pada asumsi kepentingan tersebut. Oke, baik. Ini menarik sekali karena saya juga tahu bahwa Profesor udah ngomong kemana-mana, pemerintah juga udah Profesor sentuh. Tapi apakah ada bukti dari penggunaan ganja atau CBD di dunia ini yang membuktikan bahwa mereka ada gunanya untuk kesehatan secara diriset? Apakah sudah ada bukti untuk penyakit apa saja? Apakah ada buktinya, Prof? Iya, dari segi penggunaan testimoni
testimoni, karena kita kadang-kadang tidak juga berani mengungkapkan si pelaku karena aspek itu tadi, tapi karena faktor ketiadaan biaya dan faktor kultur di masyarakat, terutama di daerah kami ini, itu mereka menggunakan misalnya akar ini, ini untuk menangani diabetes. Ya. Kemudian jus dari daun itu dibuat jus, kemudian menangani penyakit selului. Itu seperti itu. Kemudian untuk aspek kecantikan juga, maka jus yang berasal dari daun itu dibuat masker, dan itu untuk mempercantik, memperketat wajah wanita. Itu digunakan juga di sini. Oke. Dan menurut... Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu karena mereka di sini ya secara kultur sudah menggunakannya, ya menjadi seperti biasa. Tapi kemudian pada tahun 1976 itu sudah dilarang, tidak menjadi bahagian yang ditindaklanjuti kemudian. Tapi itu merupakan testimoni yang orang sudah pernah melakukannya. Saat ini mereka tidak melakukannya lagi. Ya, karena takut intinya kan, Profesor? Karena takut, itu kan masa lalu. Ya, tapi kan... Masa lalu. Seharusnya kearifan lokal seperti itu perlu disikapi. Kemudian coba ada pembatasan tertentu untuk mengobati dirinya sendiri. Ya, tapi kan sebenarnya di sini hal yang berbeda ya, Prof ya. Karena kalau itu dikatakan bahwa kan yang sebenarnya dilarang itu kan untuk rekreasional kan sebenarnya, untuk rekreasi. Benar. Nah, ini kan bukan untuk rekreasi kan? Bukan. Inilah di sini pemahaman itu akan membentuk tindakan. Tindakan inilah yang saya cakap, yang ternyata persepsi antara orang yang menggunakan untuk pengobatan dengan persepsi petugas yang melaksanakan tupoksi jadi berbeda. Iya. Tapi kan Profesor juga tahu di sini nanem aja walaupun nggak pakai kena, Prof. Iya, nah itu dia menjadi batasan-batasannya itu. Jadi tidak jelas batasannya sebenarnya. Seharusnya inilah harus duduk lagi, coba diperjelas mana yang sebenarnya batasan yang tidak absurd, yang tidak menurut seseorang bisa menafsirkan berbeda dengan orang lain. Di situ. Oke, Profesor sendiri harapannya setelah mempublikasikan hal ini dan heboh di mana-mana, di media juga heboh, nama Anda juga kebawa. Ini harapannya apa sekarang? Secepatnya kah atau gimana? Saya tidak bermaksud menghebohkan itu, tapi saya ingin memberi kontribusi pemahaman saya. Bila Allah meridai, otoritas memberi kesempatan seperti itu, ayo sama-sama kita memberi seperti yang Mas Dedi sampaikan tadi. Semua cara bisa dilakukan, semua hal bisa dilakukan bila itu kita bergerak bersama. Oke. Itu, Mas. Ada juga orang-orang yang menganggap bahwa apabila penggunaan ganja itu berhasil, maka bisa mematikan jenis-jenis obat-obatan lain, dan ini kan sebenarnya mafia kan kalau kita bicara di obat-obatan. Gimana, Iya. Profesor setuju apa tidak? Itulah terlepas dari sana bahwa ada yang membuat suatu asumsi seperti itu tergantunglah persepsi para pihak. Bagi saya lebih mengedepankan bahwa inilah konsep ilmu yang berdasarkan konsep itu mungkin dapat digunakan dalam hal-hal kemaslahatan manusia. Oke.
Artinya Profesor saat ini tujuannya adalah bukan untuk menggunakan ganja sebagai rekreasional, tapi mencoba untuk meriset dan siapa tahu bahwa ganja ini cairan CBD-nya ini, ekstrak CBD-nya bisa membantu untuk memerangi virus corona. Itu saja yang diminta oleh Profesor Musri ke pemerintah. Iya, itulah tujuan utama saya. Baik, Profesor. Dan sampai sekarang belum ada jawaban ya? Belum ada jawaban. Mudah-mudahan dengan siaran Mas Dedi nanti ini ada jawaban. Oke, Profesor. Menurut Profesor, apakah jawabannya akan boleh apa tidak? Itu tergantung dari ketersediaan bahan saat ini. Seandainya bahan saat ini yang sudah dilakukan pemerintah dengan kloroquinon itu berhasil, ya itu berarti kita sudah menemukan penangkalnya. Tetapi seandainya itu masih membutuhkan cara lain untuk melakukan uji coba, maaf Profesor, tapi kan sebenarnya tidak ada urusannya dengan adanya satu obat yang dianggap berhasil dengan melakukan riset lagi. Tidak ada urusannya. Iya. Kan bisa aja melakukan riset lagi apabila satu obat sudah berhasil, tapi riset ini kan bisa berkembang untuk penyakit-penyakit lain sebenarnya. Betul. Sebenarnya ilmu seperti itu. Satu hal terkonfirmasi, maka hal lain akan menjadi problema. Dan itulah kita selalu melakukan penelitian untuk menemukan jawaban terhadap sesuatu problema tersebut. Jadi maksudnya Profesor harusnya boleh dong? Seharusnya. Tapi bagaimana kita tidak berada pada pihak mengambil keputusan, tapi pada pihak hanya sebagai ilmuwan yang memiliki perspektif yang sedikit itu hanya menggambarkan sesuatu yang memungkinkan, yang berpotensi untuk penanganan ini. Oke, Profesor. Kalau gitu kita hanya bisa menunggu dan melihat artinya sampai sekarang. Iya, ya, semoga ini usaha Mas Dedi juga, pemikiran-pemikiran ini juga mendapat sambutan yang positif dari otoritas. Baik, Profesor. Terima kasih banyak, Profesor. Sehat-sehat terus di sana. Ya, sama-sama Mas Dedi. Jaga badan, jaga jarak. Sehat-sehat terus, Profesor. Terima kasih banyak, Prof. Thank you, Profesor. Iya. Oke, tapi kita mau kasih tahu juga buat penonton kita ini bahwa di sini bukan mengkampanyekan penggunaan ganja untuk rekreasional ya, diingat lagi ya. Jadi bukan artinya habis ini terus berarti cimeng bisa nyembuhin, nggak seperti itu. Di sini adalah mengambil sebuah essence dari ganja tersebut yang disebut dengan CBD, dan CBD ini akan diperiksa lagi, diteliti lagi. Mudah-mudahan siapa tahu bisa membantu penelitian, karena memang dari dulu kita sudah tahu tentang dilema, tentang kontradiksi, tentang konspirasi katanya, tentang menggunakan hal ini. Tapi ya dalam keadaan pandemi seperti ini, saya rasa kalau dukun saja yang katanya wah bisa nyembuhin jarak jauh gitu ya, itu aja tidak ditangkap sama polisi, walaupun menurut saya sudah melakukan penipuan hal tersebut. Kan ada tuh yang masukin virus sendiri terus katanya bisa nyembuhin orang dan sebagainya. Maka dalam keadaan tertekan harusnya kita bisa mencoba segala suatu kemungkinan, dan kemungkinan ini sebenarnya tidak melanggar hukum sama sekali, karena yang digunakan adalah bukan untuk rekreasi, bukan untuk ngeganja, bukan untuk nyimeng, tapi untuk kesehatan. Saya rasa segala bentuk atau benda apapun itu, khususnya makhluk hidup ya, karena tumbuhan juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, pasti ada gunanya untuk manusia apabila kita teliti lebih lanjut lagi. Oke, thank you. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pandangan tentang apa yang terjadi saat ini, dan itu adalah pembicaraan saya dengan Profesor Musri. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.